Selamat datang di video ini. Kolaborasi antara Badan Antariksa Eropa, ESA, dan Tiongkok dalam misi Chang'e kini menghadapi masa depan yang tidak pasti, meskipun misi tersebut mencapai pencapaian luar biasa dalam eksplorasi bulan. Ketegangan geopolitik dan perubahan strategis dapat mengakhiri kemitraan ini yang diluncurkan pada 3 Mei 2024. Misi Chang'e menandai pencapaian yang signifikan dalam penjelajahan sisi jauh bulan. Namun, lanskap politik, khususnya yang melibatkan Rusia, sedang membentuk kembali aliansi antariksa seiring ESA mengalihkan fokusnya ke program Gateway dan Artemis. Masa depan kerjasama internasional dalam eksplorasi antariksa berada pada titik penting. Tetap bersama kita saat kita mengeksplorasi implikasinya mengenai potensi perpecahan ini dan apa artinya bagi masa depan misi bulan. Kolaborasi antara Badan Antariksa Eropa, ESA, dan Tiongkok merupakan perjalanan menarik yang ditandai dengan pencapaian besar dan luar biasa. Kemitraan ini dimulai bertahun-tahun yang lalu dengan kedua entitas berbagi visi yang sama, mengeksplorasi dan memahami bulan dengan lebih baik. Upaya kolaboratif mereka mencakup beberapa misi, yang masing-masing menyumbangkan data dan wawasan berharga mengenai ilmu pengetahuan bulan. Di antara misi-misi ini, Chang'e menonjol sebagai contoh kerja sama internasional yang sangat penting. Misi yang diluncurkan pada 3 Mei 2024 ini merupakan lompatan signifikan dalam bidang eksplorasi bulan. Misi ini dirancang untuk mengumpulkan sampel dari sisi jauh bulan, sebuah area yang sebagian besar masih belum dijelajahi. Dengan menargetkan wilayah ini, Chang'e 6 bertujuan untuk memberikan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya mengenai komposisi dan sejarah bulan, membantu ilmuwan memahami lebih lanjut tentang pembentukan dan evolusi bulan kita. Misi ini menggarisbawahi potensi penggabungan kehebatan teknologi ESA dengan tujuan eksplorasi bulan yang ambisius dari Tiongkok. Salah satu kemajuan teknologi utama dalam misi Chang'e adalah instrumen NILS yang dikembangkan oleh Institut Fisika Luar Angkasa Swedia. Instrumen ini merupakan muatan yang sangat penting di pendaratnya, dan misi utamanya adalah mendeteksi dan menganalisis ion negatif di permukaan bulan. Keberhasilan operasi NILS di bulan merupakan bukti kemampuan teknologi canggih yang dibawa ESA ke misi ini. Kontribusi ilmiah dari kolaborasi ESA Tiongkok melampaui deteksi ion negatif. Kemitraan ini telah memfasilitasi pertukaran data dan keahlian yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bulan dan lingkungannya. Misi ini khususnya telah memberikan wawasan berharga yang akan bermanfaat bagi upaya eksplorasi bulan di masa depan. Keterlibatan ESA dalam misi ini menyoroti pentingnya upaya internasional dan kerjasama dalam mencapai tonggak sejarah ilmiah yang signifikan. Kolaborasi antara ESA dan Tiongkok menunjukkan bahwa menggabungkan keahlian, sumber daya, dan kemampuan teknologi dapat menghasilkan penemuan-penemuan inovatif yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh satu entitas yang bekerja sendiri. Meskipun misi Chang'e berhasil dan kolaborasi yang bermanfaat antara ESA dan Tiongkok, ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi berakhirnya kerjasama ini. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah masuknya Rusia ke Ukraina, yang telah menciptakan lanskap yang kompleks dan mempengaruhi kolaborasi internasional di berbagai bidang, termasuk eksplorasi ruang angkasa. Embargo berikutnya terhadap kerjasama dengan Rusia telah berdampak signifikan pada kemampuan ESA untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek yang melibatkan kemitraan Rusia. Stasiun Penelitian Bulan Internasional, ILRS, yang melibatkan Rusia sebagai mitra utama adalah contoh utama. Keputusan ESA untuk tidak terlibat dengan ILRS berasal dari ketegangan ini, yang menyoroti betapa hubungan politik global dapat membentuk arah dan dinamika eksplorasi ruang angkasa. Embargo telah menciptakan lingkungan di mana kolaborasi berkelanjutan dengan Tiongkok dalam proyek-proyek yang melibatkan partisipasi Rusia menjadi semakin rumit dan sensitif secara politik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan.
Selain faktor-faktor tersebut, pergeseran strategis dalam ESA juga berkontribusi terhadap potensi berakhirnya kerjasama dengan Tiongkok dalam eksplorasi ruang angkasa. Fokus strategis ESA baru-baru ini beralih ke program Gateway dan Artemis yang dipimpin oleh NASA dan lebih selaras dengan kepentingan negara-negara anggota ESA. Program Gateway bertujuan untuk membangun stasiun luar angkasa yang mengorbit bulan yang akan mendukung eksplorasi bulan yang berkelanjutan. Sementara program Artemis berfokus pada pengembalian manusia ke bulan dan membangun kehadiran jangka panjang di sana. Keterlibatan ESA dalam program-program ini mencerminkan komitmennya terhadap proyek-proyek kolaboratif internasional yang selaras dengan tujuan jangka panjang dan kepentingan negara-negara anggotanya. Keputusan untuk memprioritaskan program-program ini atas kelanjutan kerjasama dengan Tiongkok menandakan penyelarasan kembali strategis berdasarkan realitas saat ini. Dan keinginan untuk memperkuat hubungan dengan mitra internasional lainnya, khususnya di Eropa dan Amerika Utara. Potensi berakhirnya kerjasama ESA-Tiongkok menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan eksplorasi bulan. Tanpa keterlibatan ESA, Tiongkok akan melanjutkan misi ambisiusnya di bulan seperti Chang'e 7 dan Chang'e 8 yang berfokus pada kutub selatan bulan dan pemanfaatan sumber daya. Namun, tidak adanya kontribusi teknologi dan ilmiah dari ESA dapat berdampak pada keberhasilan dan ruang lingkup misi ini secara keseluruhan. Pendekatan yang terfragmentasi terhadap eksplorasi bulan, di mana entitas internasional yang berbeda menjalankan misi terpisah yang tidak terkoordinasi, dapat mengakibatkan hilangnya peluang kolaborasi, duplikasi upaya, dan penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya kerangka kerja dan perjanjian internasional yang kuat yang dapat memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi bahkan di tengah-tengah ketegangan geopolitik. Meskipun potensi berakhirnya kolaborasi ESA-Tiongkok sangat signifikan, hal ini tidak berarti akhir dari kerjasama internasional di bidang luar angkasa. Partisipasi ESA dalam program Gateway dan Artemis menawarkan jalan baru untuk berkolaborasi dengan mitra internasional lainnya. Program-program ini bertujuan untuk membangun kehadiran berkelanjutan di bulan, mendorong eksplorasi lebih lanjut, dan penemuan ilmiah. Keterlibatan banyak negara dalam inisiatif ini menyoroti potensi pendekatan yang beragam dan kolaboratif dalam eksplorasi ruang angkasa. Program Gateway, khususnya, adalah upaya internasional yang melibatkan NASA, ESA, dan mitra lain yang bertujuan untuk membuat stasiun ruang angkasa yang mengorbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik persiapan untuk misi ke permukaan bulan dan seterusnya. Kontribusi ESA kepada Gateway mencakup komponen-komponen utama seperti sistem Eropa yang menyediakan infrastruktur pengisian bahan bakar dan modul telekomunikasi Esprit serta modul tempat tinggal internasional IHAB. Kontribusi ini mencerminkan komitmen ESA terhadap kemitraan internasional dan perannya dalam memajukan eksplorasi bulan. Kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah dari misi Chang'e akan terus mempengaruhi misi di masa depan. Data yang dikumpulkan memberikan landasan untuk penelitian dan eksplorasi di masa depan. Negara-negara lain dan badan antariksa dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan misi mereka di bulan. Penyebaran pengetahuan ini menggarisbawahi pentingnya berbagi data ilmiah untuk kemajuan kolektif eksplorasi ruang angkasa. Perubahan dinamika kerja sama ruang angkasa internasional memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kebijakan dan diplomasi ruang angkasa. Pembentukan kelompok-kelompok terpisah seperti penandatangan Artemis Accord dan mitra ILRS menunjukkan adanya pergeseran ke arah aliansi yang lebih regional dan strategis di bidang ini. Perkembangan ini dapat mengarah pada lingkungan yang kompetitif namun kolaboratif di mana berbagai entitas mengejar tujuan mereka sambil tetap terlibat dalam pertukaran ilmiah dan proyek kolaboratif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua.
Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.